Ezra menyipitkan matanya, memandang restoran Lotus yang tidak jauh, melihat mereka memilih tempat duduk di dekat jendela. Setelah itu, pria dengan setelan kasual abu-abu putih berjalan ke meja pemesanan. Tidak perlu, ucap Ezra, dia belum pernah melihat si kecil begitu bahagia. Meski terpisah jauh, dia bisa melihat mata si kecil bersinar cerah. Mata besar itu terlihat sangat bersinar hingga seperti ia tidak bisa mengalihkan pandangan. Entah kenapa kemarahannya mereda seketika, tidak tega merusak suasana hati si kecil. Tatapan tajam itu menatap wanita yang duduk di luar, rambut hitam legam yang dipangkas rapi dan cantik sebatas dagu, alis tebal dan mata besar, wajah oval kecil putih mulus, hidung mancung dan bibir merah muda. Seluruh penampilannya bukanlah tipe yang membuat orang terpesona olehnya, melainkan tipe penurut, berperilaku baik, Seperti siapa ya? Dalam benaknya berpikir sejenak, Kina. Ya, wanita muda itu seperti Kina. Ketika kepala pelayan mendengar tuannya mengatakan ini, ia berhenti berbicara. Hatinya khawatir, tuan masih marah. Setelah tuan muda selesai makan, mungkin akan langsung dibawa pulang untuk dihukum. Ezra memerintahkan, beritahu dia, kalau dia mau sekolah, aku akan membiarkan dia kabur dari rumah sebagai liburan beberapa hari. Kalau tidak bersedia, segera bawa dia pulang. Terlihat jelas putranya sangat menyukai wanita itu. Kejutan melintas di mata kepala pelayan, kemudian mengangguk. Baik tuan, aku segera sampaikan pada tuan muda. Setelah kepala pelayan selesai berbicara, ia turun dari mobil. Kepala pelayan baru berani menunjukkan keterkejutan. Tuan mengizinkan tuan muda kabur dari rumah dan berkeliaran di luar. Bahkan tidak khawatir dan membiarkan tuan muda berbicara dengan orang asing. Dalam restoran Lotus, Clayton yang sedang menunggu makanan tiba-tiba melihat sosok kepala pelayan. Tubuh kecilnya menegang dan tangan kecilnya memegang erat pakaian Kina, takut kepala pelayan akan membawanya pulang secara paksa. Nak, kenapa? Kina tiba-tiba melihat keanehannya, bertanya pada pria kecil yang duduk di sebelahnya. Clayton mengalihkan pandangannya dari kepala pelayan, menunduk, memeluk lengan Kina erat-erat. Halo Nona, anak ini tuan muda kami. Aku pengurus tuan muda kami, ingin bicara sebentar dengannya. Ucap kepala pelayan berdiri di depan Kina, mendorong kacamatanya. Kina melirik pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun berdiri di depannya. Beliau mengenakan seragam pelayan abu-abu dan kacamata, menunjukkan sikap profesional. Kemudian melirik pria kecil di sampingnya, melihat anak itu menggelengkan kepala, dan tatapannya penuh penolakan. Lalu dia berkata, "Tuan, aku tidak tahu apakah benar kamu pelayan anak ini. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Kina memiliki alasan untuk curiga, karena anak ini begitu menolak pria paruh baya di depannya. Bagaimana kalau pria tua itu orang jahat? Kepala pelayan berpikir sejenak, melirik tuan muda, lalu berdeham, "Tuan muda, tuan bilang kalau kamu bersedia masuk TK, tuan akan izinkan tuan muda liburan selama beberapa hari. Kalau tuan muda menolak, aku akan jalankan perintah tuan, segera bawa kamu pulang." Begitu kata-kata ini diucapkan, Clayton melihat keluar kaca, sebuah mobil mewah parkir di pinggir jalan. Mata hitamnya yang indah memancarkan kepanikan dan ketegangan. Setelah menunggu beberapa saat, kepala pelayan mendesak, "Tuan muda, tuan menunggu jawabanmu." Clayton menatap Kina selama beberapa detik, kemudian mengangguk pada pelayan, menarik tatapannya dan tunduk. "Aku mengerti maksud tuan muda." Setelah itu, kepala pelayan membungkuk, berbalik meninggalkan restoran Lotus. Saat ini, Kevin kembali membawa piring hidangan. Kenapa? Siapa pria itu? Dia duduk di seberangnya, pura-pura bingung. Sepertinya pelayan anak ini. Kina menyentuh kepala Clayton, lalu mengulangi apa yang baru saja dikatakan kepala pelayan padanya. "Nak, siapa namamu?" tanya Kevin. Clayton mengerutkan kening dan cemberut. Dia tidak terlalu menyukai Kevin. Kina yang mendengar pertanyaan Kevin, berkata, "Oh iya,
kamu masih belum kasih tahu Bibi. Siapa namamu? Clayton menatap matanya yang penuh harap dan ragu sejenak, kemudian menurunkan ranselnya, mengeluarkan pena dan kertas. Saat ingin menulis U, tiba-tiba berhenti. Kemudian melihat kata U, tiba-tiba tidak ingin Kina memanggil namanya, ingin dia memanggil Clayton, menambahkan tulisan N dan menyerahkan kata unyu-unyu pada Kina. Unyu-unyu. Panggil Kina ragu. Mungkin keluarganya biasanya memanggilnya unyu-unyu, dan anak ini mengira namanya adalah unyu-unyu. Clayton mengangguk senang mendengar dia memanggil dirinya unyu-unyu. Nak, kenapa kamu tidak bicara? Apakah tidak bisa bicara? Tanya Kevin menyela pembicaraan. Bisa dipastikan anak ini bisa berbicara dengan normal. Dia baru saja menangis keras di mall, dan sekarang melihat dia menulis dengan baik. Itu membuktikan IQ-nya normal. Tadi saat Kina menanyakan siapa namanya, dia ragu menulis Un, seharusnya ingin menulis Clay, alhasil mengubah niatnya, menulis unyu-unyu. Bisa dibilang anak ini sangat pintar. Namun, sejak bertemu anak ini sampai sekarang, belum pernah mendengarnya mengucapkan sepatah kata pun. Luka Clayton seperti diinjak, seperti landak kecil menegakkan durinya, matanya memerah menatap Kevin. Dulu dia tidak peduli dirinya bisa berbicara atau tidak. Namun hari ini di depan Kina, pria menyebalkan ini menyebut kelemahannya. Clayton sedih, merasa sangat tidak nyaman, merasa semakin membenci Kevin. Kina tertegun, melirik Kevin, seperti menyalahkan perkataannya terlalu menyakitkan, terutama perasaan anak-anak sangat sensitif, mudah tersakiti. Unyu-unyu bukan tidak bisa bicara, hanya tidak ingin bicara dengan paman ini, benar kan kata Bibi? Unyu-unyu, ucapnya tersenyum pada Clayton. Terlihat Clayton tidak menunjukkan rasa sedih karena kekurangan dirinya, seketika merasa terharu dan mengangguk senang. Diam-diam memutuskan setelah pulang ke rumah akan mendengarkan kata-kata ayahnya untuk pergi ke taman kanak-kanak. Tunggu, setelah dia pergi ke taman kanak-kanak, dia sudah bisa berbicara, kemudian dia bisa berbicara dengannya. Kevin memesan hampir 10 makanan, semuanya adalah porsi kecil, serta minuman panas dan dingin. Kina meletakkan piring di depan Clayton. Sayang, kamu ingin makan yang mana? Clayton melihat satu demi satu. Dia ingin satu porsi kentang goreng, sepasang sayap ayam pedas, secangkir es krim matcha, dan Coca-Cola. Ayahnya secara khusus menyewa ahli gizi, dan semua makanan di rumah disesuaikan oleh ahli gizi. Ayah bilang ini adalah junk food, jadi tidak pernah mengizinkan dia untuk memakannya. Kevin meletakkan cangkir jagung dan nasi daging sapi di depan Kina. Terima kasih. Kina berterima kasih kepada Kevin dengan senyum ringan, kemudian mulai makan. Clayton menyadari apa yang Kina makan benar-benar berbeda dengan makanannya, dan melihat Kina makan dengan senang hati, kelihatannya sangat lezat, membuat dia tidak bisa menahan diri ingin mencicipinya. Jadi dia mengulurkan tangan kecilnya, menarik pakaian Kina, dan menatap makan siangnya dengan linglung. Kamu ingin makan juga? Kina bertanya sambil tersenyum. Makanan di restoran cepat saji semacam ini rasanya biasa saja. Untungnya dia tidak pilih-pilih dan tidak makan terlalu banyak, jadi ikut makan. Clayton mengangguk dan menunjuk ke arah semangkuk biji jagung. Kina mengambil dengan sendok kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan tatapan lembut di matanya. Clayton merasa dirinya seperti pernah makan jagung sebelumnya, tetapi ini baru pertama kalinya dia menyadari kalau jagung ternyata begitu lezat. Setelah mengunyah perlahan dan memakan jagung di mulutnya, dia menunjuk ke makanan yang ada di piring Kina. Anak kecil, kamu tidak makan sayap ayam, Coca-Cola, kentang goreng, dan es krim? Kevin meminum secangkir susu panas yang awalnya untuk Clayton dan bertanya sambil tersenyum. Makan makananmu, jangan banyak bicara. Kina memelototinya. Clayton melihat Kina memihak dirinya. Clayton juga ikut melototi Kevin, mendengus, kemudian memasukkan sesendok besar es krim ke mulut Kina. Perilakunya membuat hati Kina merasa Clayton sangat menggemaskan, tetapi Kina benar-benar tidak bisa memakan sesendok penuh es krim dalam satu gigitan.
Jadi dia hanya makan setengahnya, dan ingin menunggu makanan di mulut selesai, baru makan sisanya. Namun, Clayton segera memakan setengah yang tersisa, kemudian merasa es krim di sini sangat lezat, kemudian mengambil 1 sendok es krim lagi dan memasukkannya ke mulut Kina. Kevin tidak mengatakan apa-apa saat melihat porsi es krimnya yang tidak terlalu besar. Menyaksikan ibu dan anak yang saling bertemu tetapi tidak saling mengenal tetapi saling berbagi makanan satu sama lain, pemandangan ini sangat hangat dan indah. Setelah beberapa saat, Kevin mengingatkannya, "Kina, jangan biarkan dia minum terlalu banyak Coca-Cola. Barusan makan es krim, jika minum lagi begitu banyak minuman es, nanti perutnya akan terasa tidak nyaman. Sayang, yang ini tidak boleh minum terlalu banyak. Kalau tidak, nanti perutmu akan sakit." Kina meletakkan telapak tangan di perutnya, menjelaskan sambil tersenyum. Clayton mengangguk patuh kemudian mendorong Coca-Cola ke samping dan tidak melihatnya. Setelah makan siang, meninggalkan restoran Lotus, Kina membiarkan Clayton menggandeng tangannya. "Sayang, kamu tinggal di mana? Bibi akan mengantarmu kembali." Dia melirik jam. Dia dan Kevin sudah hendak kembali. Saat Clayton mendengar akan berpisah dengannya, wajah kecilnya segera menegang dan menghentikan langkah kakinya. Kina, kamu tidak ingat apa yang dikatakan pengurus rumah barusan. Orang tua si kecil ini berencana untuk membiarkan dia bermain selama beberapa hari sendirian. Kevin berkata dengan ramah. Kamu bilang, pengurus rumah itu membiarkan bayi itu mengikutiku selama beberapa hari ini. Kina bertanya dengan tidak percaya. Aku lihat si kecil ini lumayan pintar, pengurus rumah hanya berkata biarkan si kecil ini bersenang-senang selama beberapa hari, mungkin berkeliaran sendirian, saat dia sudah bosan, dia akan pulang. Kevin mengangkat bahu, berkata seperti tidak ada kaitan dengannya. Kina merasa orang tua si kecil ini terlalu tidak bertanggung jawab. Anak sekecil itu, dengan tenang dibiarkan berkeliaran di luar sendirian. Apalagi si kecil ini terlihat sangat tampan, apa tidak takut jika diculik oleh pedagang anak. Tapi dia juga tidak boleh langsung membawa si kecil itu kembali. Jika, tepat saat Kina tenggelam dalam pikirannya, dia merasa pakaiannya robek. Dia menunduk melihat tangan si kecil itu menarik pakaiannya, kemudian melihat dia mengeluarkan kertas dan pena dari tas dan menulis beberapa kata. Butuh beberapa menit untuk menulis kemudian menyerahkan memo itu kepada Kina. Ayahku sangat galak. Dia bilang hari ini aku tidak diizinkan untuk makan, kemudian aku kabur dari rumah. Dia sekarang sudah tahu dan pasti sangat marah. Jika aku kembali sekarang, dia pasti akan memukuliku. Ayahku sangat garang, saat marah, dia bahkan lebih menakutkan daripada ayah tiri, dia memukuliku 2 bulan lalu. Bisakah kamu membawaku selama beberapa hari dan tunggu sampai emosi ayahku mereda, baru kembali? Setelah membaca bagian ini, Kevin yang berdiri di sebelah Kina, hampir tidak bisa menahan tawa. Ayah tiri, tidak disangka, si kecil yang terlihat masih kecil ini, hatinya begitu jahat, kenapa mengutuk ayahnya? Apakah ayahnya tahu? Kevin, Kina menanyakan pendapatnya. "Ini tidak ada hubungannya denganku, kamu buat saja keputusan sesuai dengan suasana hatimu." Kevin berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Kevin tidak setuju, tapi percaya si kecil ini akan terus ingin berada di sisi Kina. Tapi Kevin sangat penasaran apakah si kecil ini tahu kalau Kina adalah ibunya atau dia hanya merasa Kina sangat dekat dengannya, jadi dia bergantung pada Kina. Melihat mata si kecil yang sedih, Kina menyadari dirinya tidak bisa menolak permintaannya sama sekali. Jadi, hanya bisa membawa si kecil kembali ke kediamannya. Di dalam mobil hitam di sisi jalan setelah menyaksikan ketiga orang itu naik taksi dan pergi. Ezra menelepon dan mengirim 2 penjaga Tane untuk melindungi Clayton secara diam-diam. Setengah jam lebih kemudian, taksi berhenti di pinggir jalan pinggiran kota. Setelah Kevin membayar ongkos dan turun dari mobil, pria itu membuka pintu kursi belakang untuk Kina.
Melihat Clayton tertidur di pangkuan Kina, dia merendahkan suaranya dan berkata, biarkan aku menggendong si kecil keluar dari mobil. Maaf merepotkanmu. Kina mengangguk. Si kecil ini tampak seperti berusia 4 atau 5 tahun, sebelumnya saat di mal Kina sedikit kesusahan menggendongnya. Saat ini, Kevin ingin membantunya. Tentu saja dia tidak akan menolak. Begitu Clayton disentuh oleh Kevin, dia langsung bangun, melihat sekeliling dengan panik, kemudian melihat Kina masih di sampingnya, dia segera memeluk lengannya dengan kedua tangan. Sayang, kita sudah sampai, kita akan turun dari mobil. Kina menggosok rambutnya dan berkata sambil tersenyum. Saat Clayton mendengar Kina berkata seperti ini, dia dengan patuh turun dari mobil. Kemudian, menggenggam tangan Kina dan mengikutinya menuju ke tempat tinggalnya.